Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu di kajian Kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab sholat, ya. Kitabul Adzan, babul adzan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi as-salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah fil hadits at-tawili fi naumihim anis shalah. Tsumma adzana Bilalun fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah fil hadits at-tawili, dalam hadis ya, yang redaksinya sebenarnya panjang dalam kitab aslinya. Fi naumihim anis shalah. Hadis yang panjang ini menceritakan Nabi dan para sahabat ini tidur ya anis sholati, sampai kemudian ada sholat yang ketinggalan. Ya, kalau tidak salah ini sholat subuh kalau nggak salah. Ya, sholat subuh. Dalam syarahnya dikatakan an sholatil fajri. Ya, mereka sampai tidak saat subuh ya, pada waktu subuh sampai waktunya lewat, ceritanya begitu. Ini terjadi pada ya saat perang Khaybar. Perang Khaybar. Jadi saking capeknya, kemudian Nabi dan para sahabat ini ya ketiduran. Bilal yang disuruh bangunin ya ternyata juga sama, ya, kesiangan intinya. Nah, setelah panas terik ya mengenai mereka, kemudian pada bangun dan ya summa adzana Bilalun. Sahabat Bilal baru azan. Ya. Sahabat Bilal baru azan. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ini melaksanakan sholat ya, jamaah dengan para sahabatnya. Maka yasna'u kulla yaumin, sebagaimana beliau melaksanakan sholat ya pada hari-hari seperti biasa gitu ya. Sholat subuh 2 rakaat. Rawahu Muslimun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini
ya, fihi dilalatun ala syar'iyyati ta'zin lis sholatil fa'itati biyaumin binaumin wa yulhaqu bihi al mangsiyatu. Nah, hadis ini menjadi dasar ya bagi pensyariatan adzan sebelum sholat faitah. Sholat faitah ini sholat yang terlewat gitu ya. Karena ketiduran, sholatnya kelewat ya sampai habis waktunya. Nah, ini namanya sholat faitah, sholat yang lewat ya, dari waktunya. Nah, kalau bahasa hari ini ya sholat qadha. Sholat qadha. Nah, ini disunnahkan ya, dianjurkan untuk tetap melantunkan azan, ya, melantunkan azan. Itu. Jadi di sini dikatakan tsumma adzana Bilalun. Sahabat Bilal ini melakukan azan. Dan ini disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengingkarinya, ya, artinya ini ditakrir, ya, disetujui, ditetapkan, ya, direstui oleh Rasulullah SAW. Ya, ini jadi anjurannya tetap adzan dulu. Walahu, dan dalam Sahih Muslim juga, an Jabirin, dari sahabat Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifata, bahwa Nabi itu mendatangi Muzdalifah. Ini sepertinya konteksnya adalah saat haji wada, ya, haji perpisahan tahun 10 Hijriah. Fasolla biha al-maghriba wal isya. Lalu Rasulullah ya di Muzdalifah ini sholat maghrib dan sholat isya. Nah, artinya sholat jamak, ya, digabung antara sholat maghrib dan sholat isya. Sholat isyanya ini biadzanin wahidin wa iqamataini, dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. Ya, jadi adzan sebelum sholat pertama, lalu kemudian baca iqamah. Ya. Nah, setelah selesai sholat pertama, mau sholat kedua, ini beliau memerintahkan untuk melantunkan iqamah lagi. Ini di sini, ya, juga menunjukkan bahwa disyariatkan gitu ya untuk azan pada sholat yang di jamak. Ya, prakteknya ya cukup sekali aja, ya, sekali aja. Oke, itu untuk sholat jamak. Walahu, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, jamaah bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Ini agak beda. Sama ding, sama. Sama atau beda? Oh, kita baca dulu ya. Rasulullah, ya, riwayat dari Ibnu Umar, menjamak salat maghrib dan salat isya bi iqamatin wahidatin, dengan 1 kali iqamah. Kalau secara sepintas ini bertentangan, ya, keterangannya dengan keterangan dari riwayat Jabir tadi. Iqamahnya 2, ya, iqamahnya 2. Adzannya 1, iqamahnya 2. Nah, dalam riwayat Ibnu Umar, kalau sepotong ini aja, ya, seakan-akan beda, ya, bahwa Nabi iqamahnya sekali kalau di sini, ya. Tapi kalau gabungkan dengan riwayatnya Abu Dawud, zada Abu Dawud likulli sholatin, 1 kali untuk setiap sholat. Nah, berarti tetap 2 kali juga. Wa fi riwayatin lahu walam yunati fi wahidatin minhuma. Ya.
Tapi tidak memerintahkan azan untuk ya masing-masing dari 2 kali sholat itu. Nah, kalau tafsirnya kayak begini ya berarti nggak beda dengan riwayatnya Jabir bin Abdullah tadi. Tapi kalau hanya sepotong jamaah bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin hanya sampai sini saja, ini kayaknya akan terjadi kontradiksi gitu ya. Tapi kalau kita coba gabungkan dengan riwayat yang lain, ya ternyata tidak kontradiktif juga. Karena maksudnya dengan 1 kali iqamah, ya maksudnya ini adalah likuli sholatin, 1 sholat 1 kali iqamah. Azannya 1 kali untuk 2 sholat. Wa an Ibnu Umar wa an Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah ya, beliau pernah berkata Rasulullah ya, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktumin. Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau Bilal itu azan pada waktu malam, kalian boleh makan dan minum, sahur ya, sahur. Nah, hatta yunati Ibnu Ummi Maktumin, sampai azan ya sahabat yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini berarti waktu subuh sudah berakhir ya, waktu sahurnya masuk waktu subuh kalau Ibnu Ummi Maktum. Nah, zaman Rasulullah ya, terutama ketika Ramadan ini ada 2 kali azan ya. Azan pertama yang dilantunkan oleh Bilal. Ya, ini waktunya masih malam ya, waktu sahur ya, ditandai dengan azan. Kemudian azan subuh ya, azan subuh. Nah, ini untuk menunjukkan ya waktu sholat subuh. Ibnu Ummi yang azan ya, berarti ini masih nyambung nggak ya teman-teman? Tes 1 2 3. Masih, Pak. Oh, masih. Siap. Masih. Ya. Jadi 2 kali azan. Cuman ini kalau di 2 kali azan ya bisa heboh ya. Bisa heboh. Ada sebagian kelompok ya di sebagian daerah itu yang mencoba mempraktekkan hadis ini ya 2 kali azan. Ya akhirnya menimbulkan ya pro dan kontra di masyarakat. Ya karena nggak lumrah gitu ya. Nggak lumrah. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Nah, Ibnu Ummi Maktum itu orang Pak Ustadz, keluar sebentar ya, nanti kau join lagi. Ya, siap. Ibnu Ummi Maktum itu seorang ya yang difabel, ya difabel mata. Beliau tidak bisa melihat, jadi nggak tahu jam berapa. Nah, beliau itu tidak akan azan hatta yuqala lahu asbahta. Nah, beliau tidak akan azan kalau sudah, kecuali ya kalau ada sudah kasih komando asbahta sudah pagi ya, sudah subuh. Asbaha dari kata asbahta ini dari kata asbaha gitu ya. Aida khola fi waktu subhi, masuk waktu subuh baru dia azan ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi akhirih idrajun, dan di akhirnya ini ada idraj. Ya. Idraj ini ya adalah tambahan yang ditambahkan oleh perawi hadis untuk menjelaskan biasanya ya kandungan hadisnya. Tetapi sebenarnya itu bukan bagian dari hadis. Orang kalau nggak hati-hati bisa menganggapnya sebagai bagian dari hadis. Nah, yang dimaksud idraj di sini kalimat yang mana? Idraj ini adalah kalimat ini ya. Wa kana rajulan a'ma la yunati hatta yuqal lahu asbahta. Ya, ini kalau di tulisan yang lama tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya,
orang nggak bisa membedakan mana matan hadis dan mana yang tambahan, ya, keterangan dari perawi hadis. Ya. Nah, kalau di sekarang ini ya sudah ada harokatnya, sudah ada tanda bacanya, sehingga bisa dipilah. Ya, kalau di dalam tanda ini ya berarti ya matan hadis. Ya, kalau di sini ya berarti dia keterangan tambahan. Kalau kita baca ya catatan kaki, keterangan dalam kitab Fathul Bari, maksudnya idraj di sini yang disebut idraj oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah redaksi wa kana rajulan la a'ma la yunati hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Menurut sebagian pendapat ini adalah perkataan Az-Zuhri. Ada yang mengatakan ini perkataan Ibnu Umar. Ya. Jadi ini bukan bagian dari matan hadis, tetapi ditambahkan untuk menjelaskan kandungan hadis. Ibnu Umi Maktum ini adalah lelaki yang begini. Nah, ini tambahan keterangan begitu. Ya. Tambahan keterangan. Nah, apa makna dari hadis itu tadi? Ziyadatul isnad. Ziyadatul isnad. Ya. Kemudian wafil hadis, jadi makna dari hadis ini adalah wafil hadis syar'iyyatul adzan qabla al-fajr. Syuri'a lahu adzan. Fa innal adzana syar'un kama salafa, ya. Fa innal adzana syuri'a kama salafa lil i'lam bidukhulil waqti. Walid du'a is-sami'in bi khuduris shalah. Wa hadzal adzan alladzi qabla al-fajr qad akhbara sallallahu alaihi wasallam biwajhin syar'iyyatahu biqaulihi liyuqidha na'imakum wa yarji'a qa'imukum. Jadi adzan sebelum subuh. Jadi kalau kita lihat definisinya adzan itu adzan pemberitahuan dengan redaksi khusus, ya, yang menunjukkan waktu masuk waktunya sholat, ya, atau masuknya waktu. Ini definisi adzan. Tetapi hadis ini unik, ya, adzan cuma jadi indikator, tidak kan, menjadi tanda masuknya waktu sholat. Ya. Nah ini ternyata ada, ya, adzan digunakan untuk selain menunjukkan masuknya waktu sholat. Dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan adzannya Bilal ini yang pada waktu sahur ini, ya, tujuannya adalah liyuqidha na'imakum, untuk membangun masih tidur agar sahur, ya. Wa yarji'a qa'imukum, kemudian agar orang yang qiyamul lail di masjid, ya, dia nggak tidur di rumah, itu segera pulang, ya, untuk melakukan sahur, ya, makan sahur. Ini fungsi lain, ya, dari adzan. Nah, nanti, ya, ada juga, ya, adzan yang dilantunkan untuk bayi yang baru dilahirkan. Nah, ternyata adzan itu, ya, ada juga, ya, fungsi-fungsi selain memberitahu waktu masuknya waktu sholat. Ya, kalau ini ya untuk membangunkan orang yang masih tidur biar sempat sahur, ya, masih tahu orang yang tahajudan di masjid biar segera pulang untuk sahur dan seterusnya. Nah, nanti ada lagi untuk memperkenalkan kalimat tauhid kepada, ya, anak yang baru lahir. Ada juga nanti kalau dalam kitab fikih, ya, untuk mengusir, ya, jin. Jadi kalau ada orang kesurupan itu dibacakan adzan. Ada juga nanti, ya, kalau dalam sebagian kitab fikih, ya, orang yang dianjurkan diadzani, ya, orang yang sudah ditaruh di liang lahat, ya,
dikiaskan dengan orang yang baru masuk ke alam dunia, ini diadzani. Orang yang baru masuk ke alam akhirat, ya, itu juga diadzani. Nah itu apa namanya tujuan-tujuan lain ya dalam adzan selain tadi memberitahu al-i'lam masuknya waktu sholat. Oke. Dan dari sahabat Ibnu Umar, inna bilalan adzana qoblal fajri fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fayunadi ala innal abda nama, rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Riwayat Ibnu Umar bahwa sahabat Bilal itu azan sebelum masuknya waktu subuh, qoblal fajri. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengulanginya. Kayak fa'amarahu an-nabiyyu ayyarji'a. Ya, beliau meminta sahabat Bilal untuk mengulanginya. Ya, perlu bangunkan lagi, ya, perlu dikasih tahu. Syarahnya apa nih? Lihat. Oh, di sini katakan lebih mangkola la yusra al-adzan qabla al-fajri. Nah, di hadis ini ada ulama yang menjadikannya sebagai dalil bahwa tidak disyariatkan azan sebelum masuk subuh gitu ya. Anna bilalan adzana qabla al-fajri fa amaru an-nabiyyu ayyarji'a fayunati ala innal abda nama. Ada ulama ya yang memahami hadis ini begini. Jadi Bilal tadi itu kan adzan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Nah, ketika Rasulullah tahu itu, Rasulullah minta agar Bilal ini adzan lagi. Ya, terutama ketika sudah masuk waktu subuh. Beliau mengatakan ya orang-orang masih pada tidur. Nah, dari alur ini ada ulama yang memahami bahwa adzan itu tidak disyariatkan sebelum masuk subuh. Ya. Buktinya Rasulullah meminta Bilal untuk mengulangi. Ya. Ada yang berpendapat ya seperti itu. Wala yakhfa annahu la yuqawwim al-hadis alladzi ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Nah, kalau seandainya hadis ini sahih, ya, berarti akan ada kontradiksi dengan hadis sebelumnya, ya, di mana sebelumnya Rasulullah itu ya Rasulullah itu memiliki dua muadzin, satu adalah Bilal yang adzan sebelum fajar, kemudian yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum yang adzan ketika fajar masuk. Ya. Nah, hadis ini menurut pemahaman tadi, ya, pemahaman sebagian ulama menunjukkan bahwa adzannya Bilal itu tidak benar, gitu ya, dalam tanda kutip tidak benar. Nah, akhirnya makanya Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengulangi lagi ayyarji'a tadi itu. Ya. Nah, kalau ini sahih riwayatnya, maka ini akan terjadi kontradiksi. Tetapi ternyata riwayat ini dhaif wa dha'afahu, ya, dinilai dhaif. Dan tentu saja maknanya bukan seperti ya yang disampaikan oleh sebagian ulama tadi gitu ya. Bahwa adzan sebelum
untuk selain sholat subuh ya tadi itu, untuk selain memberitahu masuknya waktu sholat itu ya tidak ada. Nah ini perbedaan ya pendapat di kalangan ulama yang terkait dengan azan sebelum subuh ini apakah disyariatkan atau tidak. Cuman sini saya belum mengecek ya siapa kira-kira ya ulama yang berpendapat bahwa azan itu khusus untuk memberitahu waktu sholat aja gitu. Oke, mungkin nanti bisa dicek lagi. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah mengatakan idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Ketika kalian mendengarkan azan, maka bacalah seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Artinya kalau muadzin baca Allahu Akbar, takbir, ya kita juga bertakbir. Syahadatain, kita baca syahadat. Ya, hayy Allah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Fihi, ya hadis ini atul qaul sami'a al-mu'adzin ayyakula kama yakulu. Jadi dalam hadis ini terdapat syariat ya membaca bacaan seperti yang sedang dibaca oleh muadzin ya. Seperti itu. Kemudian ya para ulama ini berbeda pendapat tentang makna amr ya. Dari hadis Nabi tadi fakulu, maka katakanlah gitu ya. Ketika kalian mendengar azan, maka berkatalah seperti perkataan muadzin ya. Fakulu mithlama yaqulu al muadzin. Kalau dalam kaidah usul fikih ya, mutlaqul amri yadullu alal wujub. Perintah amr ya secara umum ya secara mutlak kalau tidak ada keterangan detailnya maka dia diartikan wajib. Ya berarti bisa dikatakan menjawab adzan hukumnya wajib ya kalau pakai kaidah tadi itu. Ya. Tapi ternyata ya para ulama berbeda pendapat. Ya, faktanya para ulama berbeda pendapat. Tidak semua sepakat dengan penggunaan kaidah tadi untuk memahami hadis fakulu mitlama yakulu al muadzin. Perintah fakulu ini kan fiil amr ya. Fiil amr. Ada yang mengatakan ya wajib menjawab ya azan itu. Ya, ini di antaranya ya disampaikan oleh para ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Zahiriyah. Ya, mazhab Zahiriyah ya dan mazhab Hanafi ini mengatakan jawab azan itu hukumnya wajib. Dasarnya apa? Dasarnya itu tadi ada perintah tadi. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ya qala al-jumhur la yajib, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, dasarnya apa? Kalau tadi ya Hanafiyah dan kata-kata fakulu mislama yakul al-muadzin. Secara kaidah ya, kaidah bahasa mutlaqul amri ya dulu alal wujub. Lalu dalilnya jumhur apa? Kok sampai tidak memaknai perintah dalam hadis ini sebagai bermakna wajib. Oh ternyata ada hadis yang lain. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adzina falamma kabbara qala 'alal fitrah. Ya. Nah, Rasulullah ketika mendengar adzan ya pernah ya beliau tidak menjawab seperti yang sedang dibaca oleh muadzinnya. Tapi beliau mengatakan alal fitrah, sesuai dengan fitrahnya, ya terjemahnya itu artinya. Nah, artinya kan berarti kalau Rasulullah tidak menjawab sesuai dengan apa yang sedang dibaca oleh muadzin, perintah
dalam kata-kata beliau fakulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, ya, tidak bermakna sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah anjuran, kesunahan, gitu ya. Nah, buktinya beliau ya seperti itu tadi, ya, tidak membalas seperti yang dikatakan oleh muadzin. Falamma tasyahada qala kharajtu minan nar. Nah, ketika muadzinnya Rasulullah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, beliau mengatakan kharajtu minan nar. Saya telah keluar dari api neraka. Nah, ini tidak sama jawabannya, ya, dengan yang dikatakan oleh muadzin. Nah, sampai di sini ya jumhur ulama mengatakan hadis inilah yang mengalihkan, ya, pengertian wajib dalam hadis fakulu mithla ma yaqulu al-muadzin dari wajib menjadi sunnah. Sunnah menjawab adzan. Oke, itu ulasannya. Wa ana bi Sa'id al-Khudri, oke, ini tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari an Muawiyah. Jadi redaksi Imam Bukhari itu ada yang berasal dari riwayatnya sahabat Muawiyah. Walil Muslimin an Umaro fi fadlil qaul kama yaqulu al-muadzin kalimatan siwal hayalataini. Fayaqulu la haula wala quwata illa billahil ali. La haula wala quwata illa billah. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab dalam bab keutamaan membaca seperti bacaannya muadzin, kalimat per kalimat. Nah, ini terjadi atau dilakukan untuk selain bacaan ya hayya alataini, hayya ala shalah dan hayya alal falah. Kalau muadzin baca dua kalimat itu, maka yang mendengar itu membaca ya jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Jawabannya ini. Sunnahnya menjawab dengan kalimat seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya hadis yang bisa kita malam ini. Kalau ada yang mau Putus-putus Pak Ustadz, ini suaranya Pak Ustadz. Putus. Agak putus-putus. Sinyalnya agak jelek ini. Iya, kayaknya. Suretno. Mohon maaf. Ya benar Ustadz, beberapa kali nggak ketangkep anunya. Kurang bisa ketangkep. Suaranya agak terkendala ya. Benar Pak. Mohon maaf. Iya, ini habis hujan memang. Jadi saya mau nanya Pak Ustadz nih. Bisa ya, dikopi? Ya. Saya nanya dari segi bahasa. Segi bahasa di sini antara adzana yu'adzinu mu'adzin dengan nada yunadi, munadi. Jadi ini dua kalimat yang berbeda kata tapi bisa diartikan maknanya sama atau bagaimana? Karena kalau mendengarkan keterangannya itu nada itu juga panggilan juga kan, harfun nida gitu. Iya. Iya, secara penggunaan dalam hadis-hadis tadi ya sama maknanya ya. Nida itu artinya adzan maksudnya. Secara penggunaan. Kalau secara arti kata dalam bahasa ya, kalau adzan itu kemarin kan secara lughatan, secara bahasanya itu al-i'lam, memberitahu ya. Iya. Secara bahasa memberitahu ini kan ya saya punya pengetahuan, informasi saya bagi ke Anda begitu, ke orang lain. Nah, nida ini ya memanggil ya. Tolabul iqbal ya. Tolabul iqbal, meminta orang lain agar menghadap ke kita, agar mendekat ke kita. Ya, atau memperhatikan kita,
atau menghadapkan wajahnya ke kita itu nida. Secara tasrifan ya beda betul ya. Satu adzana yu'adzinu ta'dzinan yang artinya memberitahu gitu. Jadi adzana yu'adzin itu ya akar katanya sama dengan al-udhun ya, artinya kuping. Kuping ya. Memberitahunya ya lewat suara gitu ya. Suara ya. Jadi terima kuping itu. Adzin ya betul. Apa namanya, ini ada kaitannya dengan kuping, jadi membagi informasinya itu ya dengan suara gitu ya. Iya. Itu adzina yu'adzinu. Nah kemudian kalau nada yunadi nidaan ya, ya ini artinya memanggil gitu. Memanggil. Dan mulai ya artinya ya wahai mukhatab ya, menghadaplah kepada saya gitu. Unadika ya, unadika. Saya memanggil engkau. Nah, kalau dikaitkan dengan azan, orang azan ini kan melantunkan azan, maksudnya agar orang-orang itu ya segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Salat. Syukur-syukur bisa berjamaah, sholat, ya. Begitu. Ya kira-kira begitu Pak. Secara garis besar tadi itu tergolong ya murotif lah ya, beda lafadznya tapi sama maknanya gitu ya. Sama. Ya betul. Ya. Ya syukur. Mungkin itu yang bisa saya respon Pak Suretno. Ya. Ya makasih banyak. Oke. Ada yang lain atau sudah cukup? Kalau sudah cukup ya. Kalau ini satu lagi Pak Ustaz, satu lagi kagok lah. Kalau melafadzkan muadzin melafadzkan hayya 'alas shalah, itu yang pertama kan dia menghadap ke kanan gitu ya, memalingkan ke kanan lah sedikit gitu. Kemudian hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri gitu. Kemudian hayya 'alal falah juga begitu juga kalau nggak salah ya. Apa hanya hayya 'alas shalah saja? Karena di sini belum ketemu. Nah, kita lihat riwayatnya kemarin ya. Kalau yang kemarin itu hanya hayya 'alas shalah ini. Oke. Lawa ya wali Abi Dawud lawa unuqahu lama balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan. Jadi kalau berdasarkan riwayatnya ya waktu hayya 'alas shalah aja. Hayya 'alas shalahnya aja. Tapi ya saya kurang tahu apakah ini juga dilakukan ketika apa namanya hayya 'alal falah begitu. Ya. Tetapi tujuan dari tengok kanan tengok kiri ini agar bisa dipahami gitu ya. Apa namanya? Agar suaranya lebih terdengar gitu. Lebih kuat. Begitu, Pak. Iya. Jadi kalau berdasarkan riwayat hanya hayya 'alas shalah. Iya. Kayak kalau di hadis-hadis sebelumnya berikutnya juga nggak ada kayaknya yang hayya 'alas falah. Iya. Saya juga kurang tahu ya apakah ada riwayat yang lain yang ketika hayya 'alal falah itu tengok kanan tengok kiri gitu. Mungkin nanti kalau ketemu. Kadang-kadang saya perhatikan ada juga yang memalingkan juga. Tapi ada juga yang nggak. Kalau sekarang nggak perlu tengok kanan tengok kiri, udah pakai speaker itu udah kemana-mana suaranya. Kayaknya begitu ya. Bahkan saking liarnya ya speaker tidak ada aturannya. Pemerintah sampai bikin aturan segala. Saking tidak terkontrolnya. Gitu. Tidak ada aturannya, akhirnya dipol-polin ya volumenya. Itu tujuannya sih ya. Nah, selain tengok kanan tengok kiri, biar suaranya itu sampai jauh, juga dianjurkan di tempat yang tinggi, ya. Fi makanin murtafiin. Makanya
dulu zaman sahabat dibangun menara. Tujuannya biar bisa dipakai adzan. Ya. Kalau di zaman Nabi, ya, kalau saya lihat film ini ya, naik ke tembok gitu ya, naik ke atas atap ya. Waktu film Menaklukkan Mekah itu adanya di atas Ka'bah, Pak. Yang saya lihat itu begitu. Itu biar suaranya, jangkauannya ya bisa lebih luas, bisa memberitahu lebih banyak orang untuk bahwa sholat sudah masuk waktunya. Itu mungkin baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadzini as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanallah. Baik, dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya,